anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cara konfigurasi elektron, ya. Cara konfigurasi elektron ini sebenarnya dia nanti ada dua tipe. Yang pertama konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi Niels Bohr. Lalu nanti cara yang kedua ada dia konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum, ya, atau model atom modern, ya. Jadi satu persatulah dulu kita mempelajari atau kita menguasai bagaimana cara mengkonfigurasi suatu elektron. Jadi nanti tolong diingat, ya anakku ya, tolong nanti diingat. Kalau dikatakan dia konfigurasi elektron, ingat definisinya dulu. Konfigurasi elektron itu artinya adalah penyusunan, ya, penyusunan yang namanya elektron, ya, penyusunan elektron ke dalam yang namanya lintasannya, ya, ke dalam yang namanya lintasannya atau kulitnya, dan ya anakku ya, atau ya anakku ya, ke dalam yang namanya orbitalnya, ya, ke dalam yang namanya lintasan atau kulitnya, atau ke dalam yang namanya orbital. Jadi kalau kita lihat di sini anakku ya, nanti ada dua metode, ada dua cara seperti Pak bilang tadi ya. Yang pertama kita bisa menyusunnya ke dalam lintasan. Inilah nanti model atom Niels Bohr kemarin. Lalu nanti kita susun dia ke dalam orbital. Itulah yang kemarin itu model atom modern, ya. Jadi satu persatulah kita bahas, ya anak ya. Jadi yang pertama, ya anak ya, yang pertama ada dia konfigurasi elektron, ya. Ada dia konfigurasi elektron yang dikemukakan atau yang ditemukan oleh yang namanya Niels Bohr. Jadi kalau kalian masih ingat kemarin model atom Niels Bohr digambarkan seperti ini. Yang namanya atom itu mempunyai inti, lalu nanti di luar inti itu ada dia dilapisi oleh yang namanya lintasan-lintasan tertentu. Ya, lintasan-lintasan tertentu atau dinamakan juga dia dengan kulit, ya. Jadi nanti tolong diingat ya, lintasan-lintasan tertentunya ini ada dia dilambangkan dengan K, ada dia dilambangkan dengan L, ada dia dilambangkan dengan M, ada dilambangkan dengan N, dan seterusnya sampai nanti lintasan ketujuh, ya, atau kulit ketujuh. Jadi nanti ingat ya, berdasarkan teori atau model atom Niels Bohr, di lintasan-lintasan inilah terdapat yang namanya elektron, ya. Di lintasan-lintasan inilah terdapat nanti yang namanya elektron, yang mana masing-masing lintasan itu mempunyai elektron maksimum, ya, mempunyai elektron maksimum dengan rumus 2 dikalikan dia dengan N pangkat 2, ya, 2N kuadrat, yang mana N itu dinyatakan dia sebagai nomor lintasannya, ya, nomor lintasannya, atau dinamakan juga dia dengan nomor kulitnya. Jadi sebagai contoh ya anakku ya, kulit K, lintasan K, berarti lintasan yang pertama. Berarti di kulit K itu hanya boleh terisi elektron maksimum sebanyak 2. Lalu yang berikutnya ada L. L itu lintasan kedua, kulit kedua. Berarti nanti di L itu ya terisi dia maksimumnya 8 elektron. Lalu yang berikutnya ada dia M, ya. M ini berarti kulit ketiga. Berarti nanti di kulit ketiga itu ada dia elektron maksimumnya 2 kali 3 pangkat 2, berarti sama dengan 18 elektron, ya. Dan seterusnya sampai dia nanti kita jumpai ya di kulit ketujuh, kita katakan Q, K, L, M, N, O, P, Q, ya, dengan rumus yang sama, ya. Berarti nanti di kulit ketujuh 2 kali 7 pangkat 2, berarti dia nanti
berisi yang namanya 98 elektron. Jadi nanti nakku ya, elektron yang dipunyai dari suatu atom itulah nak yang akan kita susun perlintasan-lintasannya. Ya, sesuai dengan model atom daripada Niels Bohr. Sebagai contoh nak ya. Sebagai contoh, katanya seperti ini ya. Tuliskanlah nak konfigurasi ya. Tuliskanlah nak konfigurasi elektron beserta ya. Beserta yang namanya nak model atomnya ya. Model atom oleh yang namanya nak Niels Bohr ya. Oleh yang namanya Niels Bohr dari unsur ya nak ya, dari unsur misalkan yang A ada dia nanti nakku neon ya. Neon misalkan dia nanti 10 ya. Lalu nanti nak yang B ada misalkan Mg12 ya. Lalu misalkan ada dia yang C ya, yang C misalkan ada dia nak nitrogen 7. Lalu misalkan nanti nak yang D ada dia nak argon 18 ya. Bagaimana cara menyusunnya ini Pak, konfigurasinya? Nah, coba kita pahami sama-sama ya. Yang pertama, misalkan ada dia nak neon 10 ya. Langkah pertama ya kita tentukan dulu lah nak jumlah elektronnya. Ya, kayak mana kita mau menyusunnya kalau kita tidak tahu jumlah elektronnya ya. Karena ini adalah unsur atau atom, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Berarti nanti nak kita peroleh bahwasanya neon 10 itu nak jumlah elektronnya sama dengan 10. Jadi kalau kita lihat tadi nak ketentuannya, ya kan? Masing-masing lintasan ini karena ada dia elektron maksimumnya. Jadi kalau kita lihat nak elektron neon ada 10. Kalau kita masukkan semua di kulit pertama, pasti nggak muat. Kenapa nggak muat? Karena di kulit pertama dia hanya berisi 2 elektron. Berarti kita tidak bisa hanya menggunakan satu lintasan. Berarti kita perlu berapa lintasan? Oke, bagus ya. Berarti kita perlu 2 lintasan ya, yaitu lintasan si K dan juga lintasan si L. Ya anakku ya, kita perlu 2 kulit si K dan kulit si L. Dengan keterangan di kulit K itu karena maksimal tadi kan 2 elektron. Ya, berarti dari 10 elektron ini kita sudah susun 2. Sisanya berapa elektron lagi? 8 ya. Berarti nanti sisanya 8 kita buat kemana? Apakah ke L, apakah ke M? Kita lihat tadi ketentuannya. Di L kan Pak, itu bisa dia maksimum 8. Kalau bisa dia kita maksimumkan atau kalau bisa dia kita penuhkan, maka buatlah dia jadi penuh. Ya anakku ya. Maka nanti sisanya 8 elektron lagi itu berada di kulit si N. Berarti konfigurasinya 28 ya. Kadang-kadang di soal dibuatkan dia garis hubung. Itu bukan 2 kurang 8 ya. Berarti kulit K-nya 2, kulit L-nya 8. Jadi kalau misalkan disuruh kita gambarkan model atom si Niels Bohr-nya, berarti kasih dulu intinya ya. Kasih intinya, lalu yang berikutnya ada dia lintasan. Ada berapa lintasan tadi? Ada 2 ya. Berarti gambarkan dia 2 lintasan ya. Lintasan yang pertama dia berisi 2 elektron ya. Gambarkanlah 2 elektron seperti ini. Lalu di lintasan yang kedua atau di kulit kedua ada 8 elektron. Gambarkanlah 8 elektron ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya anak ya. Kurang lebih seperti itulah dia nak ya, cara konfigurasi yang dikemukakan oleh si Niels Bohr. Nah sekarang coba lagi nak, kita susun lagi nak yang berikutnya ya, ada dia nak Mg12 ya. Berarti kalau kita susun dia nak magnesium 12 ya kan? Magnesium 12 berarti kalau Bapak tanya nak, magnesium 12 berapa elektronnya?
Tentukan dulu elektronnya ya. 12 Pak, bagus ya. Elektronnya sama dengan 12 ya. Elektron sama dengan proton sama dengan nomor atom karena dia bersifat netral ya. Berarti sekarang kalau Bapak tanya anak, elektronnya 12. Berarti kira-kira kita perlu berapa lintasan? Ingatlah tadi nak konsepnya. Ya. K itu maksimalnya 2, Pak. L itu maksimalnya 8. Yang Bapak minta 12. Ya. Berarti cukupkah kita hanya menggunakan 3 lintasan atau 3 kulit untuk mengisi yang namanya Mg12? Tentu tidak ya, Nak. Ya. Berarti nanti kita perlu yang namanya 3 lintasan, ya, yaitu lintasan sikam, ya, Nak, ya. Lalu ada dialah lintasan kedua, yaitu Cl. Lalu nanti lintasan ketiga, yaitu Cm. Ya. Maka nanti kalau kita masukkan ada elektron maksimumnya di K, maksimumnya tadi berapa? 2, ya, Nak, ya. Lalu yang berikutnya di L. L tadi maksimumnya berapa? 8. Nah, sekarang coba anakku. Yang mau kita susunkan 12 ya. Ini sudah 2, ini sudah 8. Berarti sudah berapa elektron kita susun? Sudah 10 ya. Berarti kan yang diminta hingga elektron yang ke-12 atau 12 elektron. Berarti 2 lagi nanti buatkanlah dia di kulit ketiganya atau di lintasan yang ketiganya. Ya, seperti Bapak bilang tadi, biasanya di soal atau di pertanyaan ada dia garis sambung. Ini bukan kurang ya. Ini adalah garis sambung atau garis pisah yang memisahkan tiap-tiap lintasan ya, K, L dan M. Jadi kalau kita susun dia nanti atau kalau kita gambarkan model atomnya, inilah si intinya itu ya, Nak, ya. Lalu nanti kita gambarkan lintasannya. Ada berapa lintasan dia? Ada 3 ya. Berarti lintasan pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Lalu isi elektronnya. Ya. Di kulit pertama dia ada 2. Ya. Di kulit kedua dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Lalu kalau kita lanjutkan lagi di lintasan yang ketiga atau di kulit yang ketiga dia ada 2, 1, 2. Ya, ya. Kurang lebih seperti itulah dulu pengantar untuk konfigurasi elektron oleh Niels Bohr. Silahkan kalian pindahkan ke buku catatannya untuk bagian yang C dan bagian yang D. Selamat mencoba, semoga mengerti. Selamat pagi semuanya.